warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mahmud. Saya guru PAI di SD Negeri Sukorejo, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam pelaksanaan uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan diperiksa dulu kebersihannya. Sampah-sampah dilari, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Siap anak-anak? Siap. Kalau sudah siap, mari kita awali pelajaran kita dengan doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan pulang nanti anak-anak membawa dengan manfaat. Ini, silakan ketua kelas dipimpin.
dipanggil menyebutkan jumlah sholat yang dilakukan ya, dicatat sama Bu Guru nanti. Rahmat Hidayatullah, berapa sholatnya? 1. Aduh, ayo ditambahin nah. Silviana Safitri, tuh kenapa halangan? Oh iya deh. Abida Nurul Izati 4, ayo dilengkapi ya. Abdul Hafiz Ariski 4, ayo Rizky dilengkapi Fis. Barokah Ahmad Fahreza 1. Aduh, ayo ditambahi sholatnya. Darulina Lulita, bagus, ini loh ya, sudah kelas 6 harusnya lengkap seperti ini. Sita Dwi Maharani, kemarin kita sudah belajar tentang materi zakat. Masih ada yang ingat materi zakat? Zakat apa artinya? Perintah zakat diterima Nabi Muhammad pada tahun berapa? 2 Hijriah. Kalau sekarang kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Kenapa mempelajari kisah Nabi Muhammad sangat penting? Karena Nabi Muhammad adalah contoh bagi kita semuanya, teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Dengan kisah Nabi Muhammad ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Keterampilannya nanti kalian bisa menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi keteladanan terhadap perilaku Nabi Muhammad. Jadi ini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak, tujuan kita belajar tentang materi ini adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran, nanti anak-anak bisa menjelaskan kisah hidup Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad, dan yang terakhir menyimpulkan teladan dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Kegiatan kita hari ini kita awali dengan membaca materi keteladanan Rasulullah. Kalian bisa buka halaman 47, dibaca sampai halaman 50. Silakan. Jangan lupa nanti ketika membaca beri tanda materi-materi yang penting. Dan siapkan yang tidak dimengerti ditanyakan nanti, ya. Dengan lanjut umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak-anak. Sudah selesai bacanya, Nana? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Ya, baik, silakan. Guru termasuk Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Apa maksud Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin? Ada yang sudah bisa, ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan. Rahmat bagi seluruh orang. Rasulullah rahmat bagi seluruh orang, bagus. Kamu apa maksudnya? Pembawa kasih sayang pada seluruh orang dan alam semesta. Oke, bagus. Pembawa kasih sayang bagi seluruh anak. Ya, betul. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin itu maksudnya adalah Rasulullah hadir di dunia ini diciptakan untuk membawa rahmat atau kasih sayang bagi
bukan hanya bagi manusia, bagi hewan, juga bagi tumbuhan, alam semesta. Jadi seluruh alam semesta. Rasulullah itu adalah rahmat ya bagi seluruh alam. Ada yang bertanya lagi? Oh, oke. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ada yang tahu? Oke, Teladan yang baik. teladan yang baik, teladan yang harus dicontoh. Setelah tadi kalian membaca buku materi tentang keteladanan kisah Nabi Muhammad, maka anak-anak sebentar lagi menyimak penjelasan dari Bu Guru. Kalian lihat di layar. Kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad. Materi hari ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Kalian sudah paham di kelas 4 dulu pernah kisah kelahiran Nabi Muhammad. Bisa dilihat ini gambarnya, gambar apa? Pasukan bergajah sedang apa ini? Sedang menyerang Ka'bah. Ada apa? Burung ababil. Bagaimana keadaan pasukan bergajahnya? Hancur mati seperti daun yang dimakan ulat. Ya. Peristiwa ini adalah peristiwa di tahun kelahirannya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad lahir pada hari tanggal tahun 571 Masehi. Tahun ini disebut tahun gajah karena saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah. Dan di tahun itulah, setelah peristiwa bergajah itulah Nabi Muhammad lahir. Kita lanjut dengan keluarganya Nabi Muhammad. Anak-anak sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yatim. Ayahnya bernama Abdullah. Masih ingat lagunya, nak? Masih. Abdullah ayahnya Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ibunya bernama Aminah, meninggal saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad berada di dalam pengasuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun. Sebab 2 tahun setelah itu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Dan pengasuhan Muhammad diamanahkan oleh kakeknya kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Saat itu, nak, di Mekah itu adatnya kalau seorang bayi baru lahir itu tidak disusui oleh ibunya sendiri, tetapi disusukan kepada orang lain. Dan kebetulan yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Ini adalah seorang perempuan yang sederhana dari bangsa Sa'ad, dari suku Sa'ad. Suku Sa'ad ini dikenal sebagai suku yang lembut tutur bahasanya, pengaruh sekali kepada kepribadian Nabi Muhammad. Karena apa? Karena yang menyusui beliau ini, Halimah ini adalah seorang perempuan yang lembut, halus tutur katanya. Ya. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad. Coba dibaca yang keras. Habis. 12 tahun diajak Abu Thalib berdagang ke Syam dan bertemu pendeta Buhairah yang mengenali tanda-tanda kenabiannya. Dulu sudah pernah diceritakan ya di kelas 4? Ya. 25 tahun menikah dengan Khadijah. Usia 25 tahun menikah dengan Khadijah.
saudara karena rebutan, berebut meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Saat itu karena adanya bencana alam, maka Hajar Aswad ini pindah dari tempat aslinya. Hajar Aswad ini mulai dulu adalah semacam barang yang suci, yang disucikan ya, jadi rebutan. Para suku kabilah Quraisy ini berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat aslinya sampai hampir terjadi peperangan. Saat itu mereka kemudian sepakat ketika Nabi Muhammad pertama kali di pagi hari memasuki Masjidil Haram, semua sepakat, wah ini cocok yang bisa menyelesaikan masalah kita. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sudah terpercaya mulai dahulu, satu, kejujurannya, ya, amanahnya. Jadi semua orang Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad. Maka ketika peristiwa ini Nabi Muhammad tidak semena-mena karena diberi kepercayaan oleh bangsa Quraisy meletakkan Hajar Aswad ke tempat aslinya, tidak langsung. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Beliau menggelar jubah sorbannya, digelar, kemudian Hajar Aswad yang saat itu tergeletak diambil, diangkat ke tengah jubahnya, dan masing-masing pemimpin kabilah Quraisy, kabilah itu suku, disuruh apa? Ngangkat bareng-bareng di pucuke. Jadi tidak ono sing rebutan. Semuanya kebagian membawa Hajar Aswad. Dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad, maka peperangan bisa dihindari. Setelah 40 tahun diangkat jadi Rasul selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke. Di umur 40 tahun ini adalah masa-masa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di umur yang ke-40 tahun itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Setelah sebelumnya Nabi Muhammad ini sering berkholwat menyendiri di goa selama beberapa minggu. Kenapa? Saat itu Nabi Muhammad cukup gelisah melihat keadaan umatnya yang sudah dalam keadaan jahiliyah, sering berperang antar suku, berjudi, berzina, mabuk-mabukan sudah menjadi kebiasaan. Itu menggelisahkan Nabi Muhammad. Dan karena itulah beliau sering berkholwat. Sejak umur 35 itu sering menyendiri ke goa, pulang lagi, kapan-kapan lagi menyendiri seperti itu. Sampai di umur yang ke-40 inilah ketika beliau menyendiri berkholwat di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, diberi wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama itulah menjadi tanda bahwa Muhammad sudah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Oke. Tetapi anak tidak serta-merta setelah diangkat rasul Nabi Muhammad langsung dakwah. Beliau berdakwah dulu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, mengajak teman-temannya dahulu, orang-orang terdekatnya, keluarga. Sampai ini dakwah selama sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sampai kemudian diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan dan otomatis mendapat tantangan dari orang-orang kafir. 1 tahun, yaitu tahun ke-11 kenabian, 2 orang yang paling dicintai Nabi Muhammad ini wafat, yaitu istrinya, istri pertamanya. Siapa tadi? Khadijah. Dan paman yang mengasuh mulai kecil, siapa? Abu Thalib. 2 orang yang dicintai Nabi Muhammad meninggal. Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Maka kesedihannya Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad kemudian karena kesedihannya oleh Allah kemudian dihibur diperjalankan dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah apa? Sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Karena pertentangannya kaum Quraisy ini semakin hebat, kemudian Allah
memerintahkan di tahun ke-13 kenabian, memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Ya, 13 tahun, selama 10 tahun di Madinah, kemudian beliau wafat di usia ke-60. Kita lanjut dengan teladan Rasulullah. Jelas bahwa Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu yang pertama, siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan semua risalah dari Allah. Fatona, cerdas atau yang lain banyak, seperti contohnya pekerja keras. Waktu kecil Nabi Muhammad menjadi penggembala, menggembalakan kambing miliknya pamannya Abu Thalib. Yang kedua, penyayang. Anak-anak, kita akan bekerja dalam kelompok. Setelah nanti dibagi menjadi kelompok, anak-anak setelah selesai berdiskusi dengan kelompok, nanti menyebar, bergantian kelompok. Bergantian, nanti masing-masing bertugas menjelaskan, bercerita kepada kelompok yang lain. Oh, saya tadi berdiskusi tentang materi ini. Ceritakan kepada kelompok yang lain materi yang tadi didiskusikan. Nanti saling bercerita. Begitu nak ya? Setelah itu kita akan mendengarkan audio tentang cerita kisah keteladanannya Nabi Muhammad di dalam kerja kelompok nanti. Sekarang kita bagi dulu kelas menjadi 4 kelompok, kita hitung secara bergantian. Sudah dibentuk kelompok ya?
sampaikan di sana ya. Terima kasih. Keluarga dan status Nabi Muhammad. Abu Thalib adalah pamannya, Abu Muthalib kakek, Abdullah ayah, Aminah ibundanya, Fatimah putri tercinta, Hasan dan Husain dan dari Nabi Muhammad, Aisyah istri paling muda, Khadijah. Anak-anak silakan bisa ditempel hasil kerja kelompoknya ke sebentar lagi kalian akan mendengarkan kisah teladan Nabi Muhammad dari alat ini. Nanti tugas kalian simak baik-baik apa cerita di media ini. Kemudian kalian masing-masing kelompok membuat 2 pertanyaan dari kisah yang disampaikan melalui media ini. Tiap kelompok berpindah ke kelompok yang lain untuk menyampaikan pertanyaan yang ditulisnya, dan kelompok itu wajib untuk menjawab. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti kelompok-kelompok yang aktif dalam berdiskusi akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Mau hadiah? Syaratnya harus aktif dalam berdiskusi. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar wahai Rasul, bantulah aku lagi ya Rasul. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Itu tadi cerita kisah teladan dari Nabi Muhammad yang harus kalian diskusikan. Buat 2 pertanyaan, kemudian selain 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada kelompok lain, kalian juga harus bisa menyimpulkan pesan moral apa yang bisa kalian contoh dari cerita tersebut. Sudah paham? Sudah. Dan kerjakan. Masing-masing kelompok silakan menyebar ke kelompok lain untuk memberikan pertanyaan.
kepada Nabi Muhammad? Pengemis. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Anak-anak, kegiatan diskusi sudah selesai. Kalian juga sudah mempelajari materi tadi. Sekarang saatnya bagi Bu Guru untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi tadi. Kerjakan hanya 5 soal. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Dikoreksi lagi. Yang sudah selesai dikoreksi lagi. Tadi ada salah jawabnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan bangku paling belakang mengambil soal untuk dikumpulkan di depan. Anak-anak, setelah serangkaian kegiatan belajar kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ya, ayo. Ya, Arif silakan. Meneladani dan mempelajari sikap dari Nabi Muhammad. Meneladani dan mencontoh. Meneladani dan mencontoh sikap terpuji dari Nabi Muhammad. Bagus. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ayo sebutkan sifat terpuji apa saja yang harus kita contoh. Hah? Ya. Ya, silakan. Sifat terpuji Nabi Muhammad, pekerja keras, Terus penyayang, penyayang, terus jujur, jujur, bagus, amanah, pintar. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Pemaaf, terus sabar dan baik. Anak-anak, dari materi yang kalian pelajari tadi, Bu Guru harapkan sikap-sikap yang terpuji yang sudah kalian pelajari tadi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi orang Islam yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Dan anak-anak, ingat, anak-anak belajar yang rajin di rumah. Nanti PR-nya membaca halaman halaman 54 tentang kepemimpinan sahabat Abu Bakar. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar dan Umar. Dipelajari di rumah ya. Latihan-latihannya agar nanti kalau pelajar
pelajaran. Terima kasih. Itu materi kita hari ini. Sekarang dikasih hadiah dulu sama Bu Guru. Mana kelompok tadi yang paling bagus? Dilihat sama Bu Guru tadi setelah dinilai, Bu Guru menilai kelompok 3 itu paling aktif sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan untuk menerima hadiah. Kelompok 3 maju ke depan untuk menerima hadiah. Ya, silakan. Silakan duduk. Tepuk tangan. Sudah selesai. Sekarang bisa siap-siap dirapikan bukunya, kita akan pulang. Anak-anak diingatkan oleh Bu Guru lebih rajin dalam belajar, pelajari apa yang tadi sudah dipelajari, ya, dibuka-buka lagi di rumah agar nanti saat ulangan harian kalian ingat pelajarannya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang lebih penting, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.